Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik jamaah Masjid Jami'at Taqwa rahimahullah. Alhamdulillah, di pagi hari yang sejuk ini Allah karuniakan suatu nikmat yang luar biasa. Nikmat kesempatan, nikmat hidayah, nikmat-nikmat yang lain yang tak pernah bisa kita hitung. Sehingga di pagi hari ini dengan penuh berat pun kita dimudahkan langkah kaki kita ini diperjalankan menuju masjid ini untuk menjalankan ibadah sholat subuh berjamaah. Dan insya Allah di dalam hari ini kita sudah sampai pada hari ke-9 untuk yang puasa mulai Rabu. Semoga apa yang kita telah jalani ini dan sampai akhir nanti insya Allah Allah berikan sebuah kemudahan untuk mencapai derajat muttaqin. Amin ya rabbal alamin. Ibu dan bapak jamaah rahimahullah, salawat dan salam senantiasa kita haturkan pada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabat-sahabatnya, tabi'i dan semoga kita adalah umat beliau yang nantinya di yaumul akhir mendapatkan syafaat beliau. Amin ya rabbal alamin. Ibu dan bapak jamaah rahimahullah, ada 3 amalan yang amalan ini adalah amalan yang sangat istimewa sekali, di mana istimewanya itu ketika ditimbang berat amalnya ini dengan mizan, maka mizan pun tak kuat untuk menahannya. Karena itu bobot yang ada pada amalan ini sesuatu yang unlimited pahala dari Allah SWT. Karena itu pahala yang tidak terbatas inilah yang tidak sama dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Dalam hal ini disebutkan secara rinci berapa pahala yang akan diterimakan oleh hamba-hambanya ini. Sholat misalnya, di mana sholat di masjid secara berjamaah sudah tersebut di dalam angka 27 derajat. Pahala sholat sendiri itu 1 pahalanya. Pahala di masjid Makkah di Al-Mukarramah, ketika kita sholat dalam posisi di Masjidil Haram, maka 100.000 itu tertulis, sudah fix dalam artian disebutkan pahalanya. Nah, oleh karena itu dalam konteks ini pahala yang 3 besar yang ada ini nantinya Allah sendiri yang akan memberikan kepada kita. Dalam hal ini adalah tidak menggunakan malaikatnya untuk menyampaikan kepada kita yang menerimanya. Apa itu 3 amalan yang ada? Yang nomor 3 terakhir yang ingin kita bahas pertama adalah yang terakhir dulu, yaitu ibadah puasa. Ibadah puasa itu di dalam pahala yang ada, kita tak pernah tahu berapa Allah memberikan pahalanya, berapa derajat. Dalam keadaan begitu, ini yang di dalam puasa itulah maka Rasulullah menyampaikan as-shaumu nisfu sabri. Jadi saum itu, puasa itu sebagian dari sabar. Jadi apa yang kita laksanakan di dalam puasa itu, puasa kita ini sebagian yang kita sedang kerjakan ini adalah ibadah dalam bentuk sabar. Lalu Rasulullah meneruskan dalam kalimatnya, as-sabri
nisfu iman. Jadi di dalam kesabaran itu ternyata sebagian dari iman itu adalah isinya sabar. Bapak Ibu jamaah rahimahullah, konteks ini berarti puasa kita ini untuk bisa pada level itu, sehingga puasa itu sampai akhirnya sebagaimana yang diperintahkan di dalam Quran surat Al-Baqarah 183, di mana ending puasa kita adalah la'alakum tattaqun, yaitu untuk menjadi orang yang bertakwa. Bapak Ibu jamaah rahimahullah, di dalam hal ini yang namanya takwa itu mengandung esensi yang pertama adalah sebuah rasa takut. Adanya ketakutan kepada Allah dalam hal ini apa? Takut terhadap konsekuensi yang apabila saat dia menjalankan perjalanan hidupnya ini melakukan hal-hal yang tidak sesuatu yang diperintahkan Allah, segala sesuatu yang justru dilarang dikerjakan, itu adalah menyebabkan seseorang yang namanya takwa itu ada unsur-unsur kehati-hatian. Bapak Ibu jamaah rahimahullah, di dalam puasa ini segala apa yang ada, yang halal, yang thayyib, ketika sudah ada azan berkumandang subuh, maka semua yang halal dan yang thayyib untuk bisa kita konsumsi, untuk bisa kita lakukan, itu pun tidak dikerjakan oleh kita. Walaupun mungkin ketika maghrib kurang 2 menit pun kita nggak ingin mengajukan 2 menit sebelum azan saya berbuka. Tidak. Itulah suatu bentuk kehati-hatian di dalam diri kita, mendidik kita untuk hati-hati. Bapak Ibu jamaah rahimahullah. Kemudian yang berikutnya, apakah puasa dalam kondisi ketika kita sudah waktunya harus puasa? Apakah hanya dalam kondisi seseorang itu hanyalah biar tidak batal puasanya? Itu kalau kita masih dalam level puasa kita, kata Imam Ghazali di dalam bukunya di kitab Ihya Ulumuddin, maka level puasa kita masih dalam kelasnya ini kelas awam. Apa itu awam? Yaitu kelas orang umumnya, pada umumnya orang, yaitu level anak-anak yang masih belajar puasa. Karena dia hanya berorientasi pada bagaimana supaya tidak batal puasanya. Dalam kondisi itu, puasa yang demikian ini masih pada level dasar, masih latihan puasa. Bapak Ibu jamaah rahimahullah. Kemudian Imam Ghazali memberikan sebuah pemahaman kepada kita. Yang kedua adalah level puasa kita ketika kita sudah dalam posisi puasa khusus atau khawas. Apa itu puasa khawas? Yaitu ketika kita berpuasanya sudah mampu untuk bisa mengendalikan organ-organ tubuh kita, panca indera kita, itu terkendali, tidak diperintahkan secara brutal oleh nafsu kita. Bagaimana itu? Mulut kita bicara, tidak sembarangan bicara. Ketika kita bicara, jangan sampai ucapan yang saya sampaikan ini menyakiti orang lain, bisa menimbulkan sebuah kegaduhan di dalam lingkungan sekitar kita. Bapak Ibu jamaah rahimahullah, bukan hanya mulut, jari-jari kita. Kenapa jari-jari kita? Jari-jari kita ini sudah seringkali terlatih untuk berbicara secara tertulis. Saat ini menggunakan gadget, WA, ataupun laptop, ataupun yang lainnya. Ketika kita gunakan sebuah
komentar-komentar yang nyinyir, menyakiti orang lain, bahkan arogan di dalam grup WA misalnya, itu adalah bagian dari puasa kita belum levelnya di khawas. Bagaimana dalam kondisi yang lainnya? Tangan ini kita gunakan untuk hal-hal yang bermanfaat, menjadikan tangan kita ini untuk bisa membuat orang lain tidak ada yang terluka hatinya. Begitu juga mata kita, visualitas kita ini kita gunakan untuk melihat hal-hal yang positif. Segala sesuatu yang kita lihat adalah hal yang bermanfaat, dan pendengaran kita pun kita jaga untuk supaya kita tidak mendengarkan hal-hal yang justru membuat sesuatu yang mudarat yang sangat besar. Bapak Ibu jamaah rahimahullah, artinya puasa itu bukan pada level yang hanya membatalkan puasa itu, tetapi bagaimana puasa kita adalah mengendalikan esensi yang ada pada manusia yang punya fungsi, dan fungsionalnya manusia itu adalah ada di dalam jiwanya. Karena Bapak Ibu jamaah rahimahullah, manusia itu tersusun atas 3 komponen. Komponen yang pertama adalah jasad jasmani, yaitu fisik, biologis kita. Bisa dilihat, bisa diraba, bisa didengarkan suaranya, bisa dipandang wajahnya. Itu adalah jasad jasmania. Yang kedua adalah jasad yang gaib, yaitu software yang ada di dalam diri kita. Kalau HP ini adalah suatu bentuk hardware yang kita bisa pegang, tetapi di dalamnya ada software. Ada yang Android, ada yang iOS, bahkan ada laptop itu Windows dan seterusnya. Itu adalah jiwa. Jiwa adalah sesuatu jasad gaib. HP ini tidak akan pernah bisa berfungsi walaupun casingnya, walaupun bodi dari HP kita ini utuh, bersih, tapi tidak diinstal jiwa yang namanya software yang ada berupa iOS, yang berupa namanya Android, dan yang namanya diri kita ini manusia ada susunan yang berikutnya, yaitu ruh atau nyawa, di mana nyawa kita ini posisinya adalah baterai setrum yang menyebabkan HP ini bisa hidup, yang menyebabkan kita hidup. Jasmani kita ini adalah roh kita. Bapak Ibu jamaah rahimahullah, ketika orang itu mengalami proses membentuk sebuah behavior, perilaku, maka driver, pengendara jasad jasmani kita itu adalah jiwa. Sehingga jiwa kita ini, yang di dalam jiwa ini Allah karuniakan 3 hal. Apa itu 3 hal ini? Yaitu adalah akal, yang kedua adalah hati atau qalb, dan yang ketiga adalah nafsu. Nafsu itu adalah jiwa yang mendominasi di dalam diri kita. Bapak Ibu jamaah rahimahullah, maka pembentukan perilaku ini dimulai dengan hati, di mana hati ini dalam keadaan memerintahkan kepada bagian pusat jasmaniah untuk pemerintahan tubuh, yaitu otak. Di mana otak ini dalam posisinya dialah yang nanti akan menyuruh seluruh anggota badan kita untuk bergerak. Karena itu pembentukan behavior itu dimulai dari hati kita. Hati ini menstimulasi pada posisi otak kita, sehingga akan terbentuk ada suatu pembentukan sikap. Sikap itu adalah satu hal yang namanya kita berpikir. Istimewanya manusia di antara makhluk yang lainnya adalah manusia memiliki otak yang tidak sama fungsi kelasnya dengan hewan.
Karena hewan dan manusia itu jasmaniah otaknya sama bahan bakunya, substansia alba dan substansia grisea. Tapi manusia otaknya mampu untuk berpikir. Disitulah ada berpikir untuk menganalisis, dan yang satu adalah akal kita dari hati yang berupa kemampuan untuk membedakan baik buruk, benar salah. Bapak Ibu jamaah rahimahullah, ketika dalam diri kita yang namanya jiwa tadi, hati kita itu clear, jernih, maka cahaya ilahi, karena hati itu, qalb itu fungsinya adalah sebagai receiver, sebagai fungsi untuk menerima sinyal dari sang khalik, yaitu cahaya ilahi. Maka kalau hati itu clear, bisa memberikan pencahayaan, menstimulasi otak, bisa berpikir jernih. Karena itu ketika itu pikirannya positif, maka yang terjadi ucapan yang distimulasi otak kita itu untuk memerintahkan bagian otak, area broca, area Wernicke, area pusat bicara, area pusat untuk melantunkan suaranya itu. Dipilihlah memori-memori informasi data di area temporal kita. Maka dipilih diksi, kata, istilah yang baik, sehingga yang dilantunkan ucapannya keluar ucapan yang baik, sehingga membentuk behavior, perilaku. Sehingga Bapak Ibu jamaah rahimahullah, ketika kita puasa ingin masuk pada level yang tadi dalam posisi yang namanya khawas, puasa khusus, maka kita puasanya levelnya adalah puasa dalam rangka hati kita yang berpuasa, tidak sekedar jasmaniah saja. Jasmaniah itu adalah hal yang penting, tetapi yang jauh lebih penting dan berfungsinya di dalam diri kita itu adalah jiwa kita, hati. Maka Bapak Ibu jamaah rahimahullah, ketika orang sudah bisa sampai ini, itulah dia variabel faktor minimal untuk bisa nanti memasuki level takwa puasanya. Bagaimana puasa yang lebih dari itu? Kelasnya level yang tertinggi, yaitu khawasul khawas. Khawasul khawas ini adalah puasa yang memiliki level tertinggi seperti para siddiq, para wali, para nabi. Bagaimana mereka itu puasanya? Tidak sekedar apa yang ada dalam organ, dalam posisi panca inderanya yang terkendali, tetapi di mana sikap di dalam pikirannya, di dalam hatinya, niat buruk saja tidak ada. Berniat untuk berkata jelek, berniat untuk membohongi, niat saja tidak ada. Jadi betul-betul hatinya clear dalam kondisi jernih, sehingga receiver kita ini, hati kita ini untuk menerima sinyal bisikan-bisikan Allah itu selalu terkoneksi dengan baik. Dalam kondisi itulah kenapa orang yang berpuasa, tadi Rasulullah menyampaikan as-saum nisfu sabri. Jadi esensinya adalah untuk sabar. Lalu amalan apa lagi yang dalam posisi menerima pahala yang level kedua? Jadi lebih tinggi lagi dari puasa yang nanti Allah akan serahkan, yaitu orang-orang yang senantiasa punya kapasitas memaafkan. Bapak Ibu jamaah rahimahullah, memaafkan itu sesuatu sikap dan perilaku yang tidak mudah. Karena memaafkan adalah posisi seseorang, dia bisa jadi korban atau orang yang didolimi atau terdolimi. Bapak Ibu jamaah rahimahullah, inilah kenapa ketika Rasulullah dalam duduk bersama sahabatnya di masjid, ketika itu beliau menyampaikan nanti akan hadir
penghuni surga, di mana orang yang disebut penghuni surga ini adalah pemuda. Ketika itu para sahabat kemudian memperhatikan ada orang datang ke masjid dalam keadaan kemudian sholat, setelah sholat pergi. Lalu para sahabat batin, ini yang mungkin disebutkan Rasulullah. Di satu hari yang lain, hal yang demikian pula. Bagaimana? Rasul menyampaikan satu hal yang sama dengan yang kemarin. Nanti akan ada seseorang yang penghuni surga. Yang terjadi, ternyata yang hadir dan sholat di masjid itu adalah orang yang sama. Sampai hari yang ketiga disebutkan hal yang sama, yang keluar, yang masuk ke dalam masjid orang yang sama. Maka kemudian ada salah satu sahabat Rasulullah kemudian ingin cari tahu, ingin menjadi intelijen, melihat bagaimana perilaku ibadahnya itu punya amalan apa. Mau saya copy paste supaya saya akan mengikuti apa yang dia amalkan. Apa yang terjadi? Minta izin kepada beliau yang tadi dikatakan penghuni surga. Kemudian yang terjadi dipersilahkan. Akhirnya mengamati dari hari pertama. Ternyata tahajud juga nggak sholat tahajud. Bangun cuma ke toilet terus masuk kamar tapi tidak sholat. Hari kedua hal yang sama. Sampai hari ketiga akhirnya ini amalannya sepertinya biasa-biasa aja, nggak ada yang istimewa. Kenapa dikatakan Rasul sebagai orang penghuni surga? Ternyata ketika dia pamit dan menyampaikan bahwa dia ini sebenarnya ingin belajar apa sih amalan yang dia kerjakan, ternyata tidak ada yang lain, maka dia pamit. Pada saat pamit itu kemudian jalan dan si yang bersangkutan tadi menyampaikan bahwa saya nggak punya amalan yang lain-lain yang tidak dalam posisi istimewa. Maka yang berikutnya ketika sahabat Nabi tadi keluar, maka dipanggil, wahai tuanku, bahwa mungkin ada hal yang tidak pernah dilihat oleh Tuhan, bahwa kebiasaan saya sebelum tidur itu selalu berdoa, dan apa yang saya sampaikan ini kepada Allah, memberi maaf dan minta maaf kepada Allah. Memberi maaf kepada siapa? Kepada siapapun orang-orang yang berinteraksi selama sehari ini, apakah dia itu sengaja maupun tidak sengaja mendolimi saya, menyakiti saya maafkan ya Allah. Nah, itulah yang mungkin menjadi titik menjadikan Rasulullah menyampaikan itu. Karena itu Bapak Ibu jamaah rahimahullah, memaafkan itu sesuatu amalan yang berat bagi orang yang belum terbiasa. Tapi ketika kita sudah berlatih, exercise, dan exercise itu cukup dalam kondisi kalau kita itu innamal a'malu binniyat, ya, bahwa semua amal ini tergantung niatnya. Niatnya itu kalau semua karena Allah, semua akan clear, tidak akan tersakiti dan terdolimi. Sekalipun kita didolimi, sekalipun kita dikecewakan, tidak kecewa. Karena apa? Kita memaafkan. Bapak Ibu jamaah rahimahullah, yang nomor satu, the best of the bestnya amalan dalam hal ini apa? Yaitu pahala orang-orang yang sabar. Bapak Ibu jamaah rahimahullah, orang yang sabar inilah kelas yang berat amalan timbangannya, sehingga Allah sendiri yang akan memberikannya. Dan kesabaran itulah yang kemudian ketika orang yang masuk surga itu salah satunya diucapi selamat oleh malaikat. Salamun alaikum bima sabartum. Jadi kita ini kalau ingin masuk surganya diselamati oleh malaikat, maka jadilah orang-orang yang sabar. Karena itu innallaha ma'as-sabirin. Allah senantiasa bersama, membersamai kita, sehingga langkah kita selalu hati-hati, selalu dalam keadaan terjaga dari perbuatan hal-hal yang nista. Semoga di dalam pertemuan hari ini yang singkat ini kita mampu untuk berlatih di puasa ini dalam rangka untuk bisa sampai
alamin. Dan masuk pintu banyak, termasuk ada pintu khusus pintu puasa. Amin ya rabbal alamin. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Alhamdulillah. Kalau ada benar semua datang dari Allah, ada khilaf dari saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.